Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di podcast Muda Berdakwah kali ini. Semoga yang menonton podcast kali ini diberikan rezeki yang berlimpah dan diberikan kesehatan. Saya Muhammad Firmansyah sebagai host di podcast kali ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang bernama Ruli. Nah, ini orangnya. Gimana Mas Rulin? Puasanya kali ini Mas Rulin? Lancar? Alhamdulillah lancar sejauh ini, enggak pernah mokel. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Mas Rulin, pernah nggak Mas Rulin pas hijrah itu kayak ngerasa kayak lambat banget, kayak orang-orang ini kayak cepat banget, aku kok lambat banget gitu? Pernah nggak ngerasain kayak gitu Mas Rulin? Dulu pernah sih, pas pertama-tama mondok dulu pernah. Ya kan sama bareng teman-teman juga mulai dari nol. Cuma tambah hari mereka semakin cepat berkembangnya gitu, tapi aku nih nggak bisa. Nah jadinya ya aku insecure gitu, kok aku lama gitu berkembangnya. Dan suatu hari itu pernah dikasih nasihat sama ustadku gitu, kalau mau bertobat itu sedang, kalau mau berhijrah itu cepetan, anggap aja hari ini tuh seakan-akan hari terakhir kamu hidup. Nah dari situ aku kan ketampar gitu. Kayaknya kalau aku insecure terus gak bakal berkembang, dan akhirnya aku terus belajar dan alhamdulillah jadi seperti ini, menjadi lebih baik lagi. Itu ya dulu sempat nakal ya, cuma karena di mondok itu aku jadi berubah, bisa berubah jadi lebih baik lagi. Masya Allah. Oh ya, untuk seputar tentang hijrah, Masnya tahu ndak hijrah itu apa? Apa itu Mas? Hijrah dalam bahasa Arab itu ada dua arti, secara bahasa dan secara syariat. Kalau secara bahasa itu sebuah perjalanan, perjalanan pindah tempat gitu. Tapi kalau secara syariat itu kurang lebih sama, alias perjalanan juga, tapi dari tempat buruk, kampung kamu halamannya yang buruk ke tempat yang lebih baik lagi. Kayak gitulah. Kan saya juga punya cerita. Jadinya itu dulu ada orang yang di kampung halamannya itu dia sering ngebunuh sampai total 99 orang. Nah, kemudian karena dia itu punya tekad untuk berubah, akhirnya dia cobalah cari-cari orang dan ketemu ahli ibadah yang pokoknya ibadahnya itu benar-benar kenceng lah. Habis itu dia tanya ke ahli ibadah tersebut, mohon maaf Pak, saya ingin bertanya, apakah saya bisa bertobat dengan dosa saya membunuh 99 orang ini? Terus kata si ahli ibadah itu, enggak, kamu enggak akan bisa diterima tobatmu, enggak akan. Setelah itu si pembunuh ini langsung terus ngebunuh orang itu, ngebunuh ahli ibadah ini. Pas 100 jadinya. Ya jadinya pas 100 itu, genap 100, akhirnya dia kayak gini, duh aku bunuh lagi, aku coba cari lagi lah. Dan akhirnya ketemu itu seorang ahli ilmu di kampung halamannya. Kemudian dia tanya ke orang tersebut, Fulan, saya mau bertanya nih, aku telah membunuh 100 orang, kira-kira diterima enggak ya dosaku ini? Alias aku bisa enggak bertobat dengan 100 orang yang telah kubunuh ini? Terus kata si ahli ilmu itu, bisa, kamu bisa bertobat asalkan kamu pindah ke tempat lain, alias kamu harus hijrah. Terus dijelasin hijrah kayak gimana. Untuk singkat cerita, si pembunuh ini sudah siap buat berangkat. Nah, waktu perjalanan itu tiba-tiba dia tepar meninggal. Nah dari sini tiba-tiba ini ada datang dua malaikat turun gitu, terus saling berdebat, ini masuk neraka, oh ini masuk surga, ini masuk kayak dua malaikat itu debat itu. Terus akhirnya Allah berfirman kayak gini, kalian berdua langsung ukur jarak antara antara kampung halamannya sama kota yang akan dia tuju. Kemudian dua malaikat ini ngukur, dan Masya Allahnya ya, itu jarak dia ke kota yang ingin dia tobatkan itu, maksudnya dia bakal kejar ke sana, itu ternyata lebih dekat dengan 1 langkah aja. Baik, cuma 1 langkah tok deketnya. Kemudian Allah bilang apa? Pemuda ini akan kumaafkan dan akan kumasukkan surga. Masya Allah. Itu yang membuat aku itu kayak pas pertama kali dengar itu, masuk aku mau pindah kan ikono tok ae masuk pasrah ini perjalanan jauh loh, jujur aja jauh ini, aku lupa berapa langkah berapa jauh itu, pokoknya sekitaran ya mungkin 1 bulan perjalanan.
1 bulan. sekitaran. Karena emang dulu itu jarak antara kota ke kota itu rata-rata 1 bulan perjalanan kalau zaman dulu. Oh, zaman dulu 1 bulan ya. Jalan kaki tapi. Seperti itu. Jadi Allah itu sangat, maafnya itu sangatlah besar gitu ya. Betul. Walaupun beberapa dosa ada yang ia benci, tapi kalau emang seorang hamba itu benar-benar ingin berhijrah alias ingin tobat ya, Oh iya, bertobat. itu bisa banget. Alias bisa Allah maafkan, Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik. Yang namanya hidayah dan taufik itu pasti mahal. Betapa banyak orang yang ngaji di luar sana itu udah ngaji lama 6 tahun, 10 tahun, tapi hasilnya nihil, alias ya sama aja kayak orang di luar gitu loh. Dan bahkan ada orang yang apa itu namanya rusak ya, benar-benar dari kecil sampai gede itu nakal banget, tapi bisa dapat hidayah cuma modal video lewat tok. Ada. Oh, ada kayak gitu ya. Ada kayak gitu. Scroll gitu Iya, ya. tiba-tiba dapat ceramah gitu, tiba-tiba pengen taubat. Di zaman Nabi pun juga dulu sempat ada apa itu namanya orang yang dari dulu dari kecil sampai gede itu belajar apa itu namanya belajar sihir jadi dukun gitu. Iya, oh Terus iya. pas gedenya itu jadi orang tukang ruqyah lah, tukang ruqyah di zaman Quraisy itu. Di situ ada ada warga itu ngomong kayak gini. Ya dukun, wahai dukun, aku menemukan seseorang yang gila, butuh diruqyah di antara Madinah atau enggak Mekah itu aku lupa. Namanya itu Muhammad kalau nggak salah. Dia ngomong kayak gitu. Terus si dukunnya, yaudah aku kesana. Singkat cerita dia kesana bertemu sama Nabi Muhammad. Kemudian si dukun ini ngomong gini, kamu orang gila ya, akan kuruqyah kamu. Terus Nabi ngomongnya apa? Simple. Kalau kamu tahu mukadimah yang ini alhamdulillah, sampai akhir cuma dibacain itu tok, ya kan pertama dibacain itu selesai. Iya. Terus si dukun ini ngomong, coba ulangin apa katamu. Diulangi lagi sampai 3 kali. Habis itu si dukunnya ngomong, aku mau masuk agamamu. Berarti kan kurang lebih kan aslinya itu kurang lebih kayak hijrah tapi secara tersirat. Hijrah tapi tersirat gitu loh. Awalnya cuma pengen ruqyah tapi tiba-tiba dapat hidayah. Terus kalau secara tersirat kan juga termasuk mau hijrah. Termasuk hijrah, pindah ke kampung halaman yang dia sering ngeruqyah orang-orang di sana yang isinya orang-orang orang-orang maksiat gitu, pindah ke Madinah ataupun Mekah, ke tempat yang lebih baik lagi. Segitu perjalanannya. Oh, jadi hijrah ini kayak kita itu harus keluar dari zona nyaman gitu ya, dari lingkungan yang jahat gitu. Lingkungan kita yang jahat itu. Betul banget. Emang wajib lah untuk pindah tempat untuk bertaubat dan hijrah ini. Sangat perlu. Tapi bagaimana Mas Lurin kalau ada orang yang bertobat terus besoknya maksiat lagi, bertobat lagi, maksiat lagi, itu gimana? Untuk orang yang seperti ini itu ada 2 kategori. Pertama, dia itu emang benar-benar niat taubat tapi terjatuh lagi. Terus yang kedua, itu ada orang yang yang pengen taubat terus jatuh tapi ngegampang-gampangin, alah besok pas masih ada hari aku bisa taubat lagi lah gitu. Kayak meremehkan gitu ya. Ada yang meremehkan, ada yang enggak. Nah kalau yang ini itu beda hukumannya. Kalau yang emang benar-benar pengen taubat itu masih bisa diampuni, tapi kalau yang ngeremehin itu naudzubillah bisa masuk neraka. Nah gitu. Dan ya sebenarnya kayak orang yang mau taubat tapi jatuh lagi itu sebenarnya udah biasa ya. Karena Nabi pernah bersabda dalam suatu hadis itu kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam itu pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang ingin bertaubat. Jadinya secara tersirat makna kandungan dari hadis ini itu kalau ada orang yang mau taubat terus berbuat salah lagi tapi pengen tobat lagi alias pengen memperbaiki diri lagi, nah itu justru dianjurkan. Meskipun kayak misalnya dulu kamu sering melakukan A alias maksiat A, terus kamu pengen tobat, kemudian setahun kemudian kamu terjatuh lagi di maksiat A, terus seminggu lagi gitu terus, tapi kamu pengen tobat, beneran pengen tobat, nah itu
insya Allah akan dimaafkan. Oh, jadi gitu ya. Insya Allah. Mm-mm. Itu sangatlah maafnya sangatlah besar gitu ya. Mm-mm. Betul kan? Sekian dari saya karena waktu akan habis, dan terima kasih pada Mas Rulin dan Ya. para kru podcast ini, podcast muda gitu kan. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.